Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, I hope so. Be healthy, be fun, and always be the best. Hari ini, sains kita akan mempelajari tentang wujud dan sifat benda. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui wujud benda. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat benda. Yang ketiga, mengetahui dan dapat menyebutkan contoh wujud benda. Dan yang keempat, mengetahui perbedaan molekul atau partikel penyusun antara zat padat, cair, dan gas. Wujud benda sendiri dibedakan menjadi 3 ya, kita sudah mengenal di kelas sebelumnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tentu kita tahu benda padat itu contohnya misalnya kayu, benda cair contohnya air, atau benda gas contohnya pada asap cerobong pabrik. Kita akan mempelajari satu persatu wujud benda dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu benda padat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, benda padat pasti kita sudah tahu ya. Ada batu, kayu, batu bata, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat benda padat, coba kita eksperimen ya. Nanti bisa dilakukan di rumah. Kita sediakan pulpen yang sama, kemudian 3 wadah yang berbeda. Masukkan pulpen ke 3 wadah yang berbeda. Apakah bentuk pulpen tetap atau menyesuaikan tempatnya? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya, bentuk pulpen akan tetap ya, walaupun dipindah tempatnya. Ini kan tempatnya berbeda-beda. Tetapi bentuk pulpennya akan tetap sama. Ya, ini yang dinamakan dengan benda padat. Massa atau beratnya pulpen tetap walaupun dipindah-pindah ke tempat yang berbeda. Ini sebagai contoh eksperimen yang menandakan benda padat mempunyai berat atau massa yang sama walaupun berpindah-pindah tempatnya. Nah, ini dari peristiwa atau eksperimen tadi, kita dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat benda padat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Tadi ya, pensil tetap berbentuk pensil, meskipun dipindahkan tempatnya. Tetap kan bentuknya, walaupun dipindah-pindah tetap sama. Jadi sifat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, apakah benda padat itu dapat berubah bentuk? Dapat berubah bentuk dengan catatan sebagai berikut, atau dengan cara sebagai berikut. Ada dengan cara menekan, memotong, atau memukul. Sebagai contohnya kayu. Kayu termasuk benda padat, tetapi dia bisa berubah bentuk jadi lemari dengan cara dipotong. Nah, ini contoh atau sifat kedua dari benda padat ya. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Ada menekan, memotong, dan memukul. Kita masuk ke benda cair. Kalau benda cair kita sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada air, ada minyak goreng, ada madu. Ini termasuknya contoh benda cair. Coba kita eksperimen lagi. Nah, tuangkan air ke dalam wadah yang berbeda-beda. Misalnya kita punya ini tumbler, kemudian gelas, cangkir, kemudian ini pada misalnya minuman kemasan, dan ini juga. Nah, bentuk air ketika dituangkan ke dalam wadah ini apakah sama? Nah, ini pertanyaannya. Ini berbeda ya bentuknya. Nah, berbeda ini menyesuaikan dengan bentuk wadahnya.
Jadi, walaupun bentuknya menyesuaikan wadahnya, namun ini masanya ataupun isinya itu tetap atau tidak berubah. Nah, dari peristiwa atau eksperimen ini, berarti sifat dari air itu menempati ruangan atau menempati suatu wadahnya ini sesuai dengan wadahnya. Dan yang kedua, yaitu massa atau beratnya masih tetap tidak berubah. Yang berubah hanya bentuknya ini ya. Kita simpulkan sebagai berikut. Sifat yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Sesuai ya pada eksperimen yang tadi, apabila dituangkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas, kemudian dituangkan ke mangkuk bentuknya seperti mangkuk, yang dituangkan ke botol bentuknya seperti botol. Sifat yang kedua, volume ya cair tetap. Volume itu maksudnya apa, Tomis? Ini volumenya itu adalah ukuran. Kalau ukurannya 250 ml dimasukkan ke dalam gelas ya tetap 250 ml. Dimasukkan ke dalam botol ya tetap 250 ml. Itu namanya volume. Nah, ini ukurannya volumenya. Nah, ketika yaja dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya. Ingat-ingat ya, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Sifat yang ketiga, pernah lihat air di sungai ya? Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu dari sifat benda cair. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu datar ini. Walaupun ini digulingkan gitu, tapi ini permukaannya selalu tetap datar. Kemudian dapat melarutkan benda. Misalnya kita bikin teh. Nah, ini dikasih gula. Gula larut ketika dimasukkan ke dalam air. Jadi sifat benda cair yang lainnya itu dapat melarutkan benda. Sifat yang keenam yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, ini peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil ini disebut dengan peristiwa kapilaritas ya. Contohnya kalau kita melihat pada sumbu kompor, di sini ada minyaknya, ini ada sumbu kompornya. Minyak akan meresap melalui celah-celah kecil pada sumbu kompor. Jadi misalnya kita juga bisa menggunakan tisu sebagai eksperimen. Ketika kena air, kemudian itu airnya akan meresap ke tisu, yaitu contoh dari sifat benda cair. Kemudian sifat yang ketujuh, menekan ke segala arah. Maksudnya gimana ya, Miss? Coba kita percobaan atau eksperimen ketika botol dilubangi dari atas menuju ke bawah. Nah, hal ini dapat dilihat saat kita memasukkan air ke dalam botol yang telah dilubangi di berbagai tempat ini. Air dapat menekan ke segala arah, sehingga air dapat mengalir ke semua lubang. Air tidak hanya lewat sini saja, tapi ke segala arah, karena lubangnya ini dibuat segala arah. Ini menandakan sifat benda cair menekan ke segala arah. Kita masuk ke benda gas. Kalau benda gas sebagai contohnya udara, asap, kemudian ada yang namanya uap air. Ketika kita memasak air, ada uapnya ya, itu termasuk contoh benda gas. Nah, kita bisa juga melakukan percobaan berikut ini. Misalnya, seorang anak meniup 3 balon dengan bentuk yang berbeda. Ini ada yang memanjang, ini ada 2 bulat, kemudian ini ada bulat. Seperti itu. Apa yang akan terjadi pada 3 balon tersebut? Balon akan terisi oleh udara yang ditiupkan dan bentuknya, ini bentuknya, menyesuaikan tempatnya. Jadi udara atau gas ini
akan menyesuaikan tempatnya. Sedangkan massa atau berat dalam balon itu akan dapat berubah atau tidak tetap. Nah, dari eksperimen tadi, kita akan mengetahui sifat-sifat benda. Yang pertama, bentuk dan volumenya tidak tetap. Nah, ini bentuknya kan tidak tetap dan volume benda gas berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Ini volumenya jadi segini. Kemudian kalau dia berubah bentuknya, volumenya juga berubah. Ini volumenya atau massa atau isinya juga berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, ini diingat-ingat ya, sifat benda gas, bentuk dan volumenya tidak tetap. Yang kedua, gas akan menempati suatu ruangan ya. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Gas ini akan menempati ruangan di dalam balon. Ada juga waktu kita misalnya di kelas atau di kamar, kita menyemprotkan pewangi ruangan. Nah, dalam satu ruangan ini akan tercium bau yang enak ya dari spray ini, misalnya bau pewangi. Jadi menempati suatu ruangan. Yang ketiga itu menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat pada saat kita meniup balon. Udara akan terisi ke semua ruangan pada balon, sehingga akan menekan ke segala arah dan balon akan menjadi besar ketika kita tiup secara terus-menerus. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang molekul benda padat, benda cair, dan gas. Molekul sendiri itu adalah zat atau partikel penyusunnya. Pada benda padat, molekulnya ini rapat dan teratur. Jaraknya juga saling berdekatan. Sedangkan pada molekul benda cair, ini sebagai contohnya, tidak beraturan dan agak berjauhan. Sedangkan molekul atau partikel zat penyusun pada gas tidak beraturan dan saling berjauhan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk reviewnya silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 5 di buku IPA ya. Nanti difotokan ke Mrs. Septi. Untuk terakhir pengumpulan tanggal 11 Februari 2021. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Miss ya. Miss akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.